Ya, saya sudah menayangkan PowerPoint Menonitika, ya, atau ilmu mengenai Mennonite. Mennonite adalah asas gereja kita. Gereja Kristen Muria Indonesia itu berasas Mennonite. Berdasarkan firman Tuhan yang dipahami dari sudut pandang Mennonite. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan jati diri Mennonite kita itu. Nah, nama gereja kita, Gereja Kristen Muria Indonesia, disingkat GKMI. Kata Muria ini memiliki nilai historis ya, teman-teman, memiliki nilai sejarah. Yaitu gereja kita ini berasal usul di sekitar Gunung Muria di Jawa Tengah bagian utara. Nah, dari Kudus, kemudian eh, Melahan, Jepara, Pati, itulah persekutuan atau jemaat mula-mula dari GKMI. Ya, GKMI dinyatakan berdiri pada tanggal 6 Desember tahun 1920. Jadi sudah berusia 104 tahun. Tempo hari, gereja-gereja Kristen Muria Indonesia merayakan hari ulang tahun 104 GKMI. Termasuk gereja-gereja kita yang ada di wilayah 2, di mana GKMI Jogja termasuk Budong menjadi bagiannya. Nah, jadi disebut gereja Kristen Muria Indonesia. Ya, Muria merujuk pada asal-usul dari gereja kita. Nah, asal-usul sejarah ya. Gereja kita berasas Mennonite. Asas adalah aliran atau mazhab. Aliran atau mazhab gereja kita ini bermazhab Mennonite atau beraliran Mennonite. Mennonite adalah salah satu kelompok dalam gerakan Anabaptis. Nah, iya, kita perlu paham sedikit sejarah ya. Mennonite adalah salah satu kelompok dalam gerakan Anabaptis. Suatu arus dalam gelombang pembaruan atau reformasi gereja yang terjadi pada abad ke-16 di Eropa. Dimulai di Jerman, lalu ke Swiss, meluas ke seluruh Eropa Barat utamanya. Nah, Anabaptis itu apa? Nah, Anabaptis sederhananya ya dia. Anabaptis itu ya, adalah kaum yang meyakini bahwa hanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh dibaptis dan menjadi anggota gereja. Itu kaum Anabaptis. Hanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh dibaptis dan menjadi anggota gereja. Nah, pandangan ini berbeda dengan gereja-gereja reformasi atau protestan yang lain. Ada gereja Calvinis atau gereja Reform, ada gereja Lutheran, ada gereja Anglikan, itu semuanya gereja-gereja reformasi atau protestan. Gereja-gereja itu mengajarkan baptisan anak atau baptisan bayi. Begitu juga gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Ortodoks. Jadi sebagian terbesar dari keluarga besar Kristen
hampir semua mazhab-mazhab utama dari kekristenan mengajarkan dan melakukan baptisan bayi atau baptisan anak. Kaum Anabaptis menegaskan hanya orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh dibaptis dan menjadi anggota gereja. Nah, pada zaman itu, ya, dimulai dari tahun 1525, ya, kaum Anabaptis menolak untuk membawa bayi-bayi mereka ke gereja untuk dibaptis. Sebab mereka berpendapat baptisan bayi tidak sah. Bahkan karena itu mereka membaptiskan kembali orang yang bertobat yang dulunya waktu bayi telah dibaptis. Nah, ini ya, kaum Anabaptis nih, ya, dimulai tahun 1525 di kota Zurich di Swiss, ya. Sekelompok anak muda yang idealis yang ingin supaya gereja diperbarui secara tuntas, secara menyeluruh atau secara radikal. Jangan tanggung-tanggung kalau ingin memperbarui gereja, perbarui seluruhnya sampai ke akar-akarnya, dikembalikan kepada Alkitab. Wah, sesuai dengan gereja dalam perjanjian baru. Nah, salah satunya adalah, atau salah satu yang utama adalah menolak untuk membawa bayi-bayi mereka ke gereja untuk dibaptis, karena memandang baptisan bayi tidak sah. Menurut kaum Anabaptis tidak ada perintah membaptis bayi dalam Alkitab, apalagi perjanjian baru. Dan karena itu mereka membaptiskan kembali para petobat dewasa yang dulunya telah dibaptis pada saat bayi. Nah, sikap dan tindakan ini membuat atau memunculkan, mengundang reaksi keras. Baik gereja-gereja reformasi yang lain maupun gereja Katolik. Ini dia. Mereka bereaksi keras ya. Kaum Anabaptis itu ditangkapi, diadili, dihukum ya. Tidak jarang hukumannya itu sangat mengerikan ya, penyiksaan, aniaya, eksekusi sampai sebegitunya. Nah, dari sudut pandang masa kini, hal ini baik sikap kaum Anabaptis maupun reaksi dari gereja-gereja reformasi dan Katolik menjadi pelajaran bersama yang sangat mahal. Itu dia. Ya, gereja-gereja reformasi dan gereja Katolik waktu itu menganut faham gereja negara. Setiap orang yang terlahir dalam suatu masyarakat yang dikuasai diperintah oleh negara Kristen otomatis harus menjadi anggota gereja sekaligus warga negara. Tandanya adalah dibaptis sejak lahir. Nah, ini zaman sekarang pandangan tentang gereja negara sudah ditinggalkan oleh gereja-gereja reformasi dan gereja Katolik. Itu dia. Kaum Anabaptis sendiri, khususnya di Indonesia, belajar ya untuk melihat bahwa baptisan yang dilaksanakan oleh gereja-gereja rasuli, keluarga besar Kristen, baik gereja-gereja reformasi maupun gereja Katolik, itu baptisan yang sah. Nah, ini masalah sejarah yang ada hal yang sangat penting untuk kita pegang sampai sekarang. Nah, ini saya tampilkan Menno Simons yang hidup dalam kurun waktu 1496 sampai 1561 Masehi. Di antara para pemimpin Anabaptis, ada seorang ex-pastor atau romo Katolik, namanya Menno Simons. Nah, itu ada lukisannya, ada gambarnya. Ya. Nah, ini dari nama Menno Simons inilah nanti kita menggunakan nama Mennonite.
Sepintas Mennonite itu berkonotasi pengikut Meno, tapi dalam arti yang sebenarnya kita ini bukan pengikut Meno, kita adalah pengikut Yesus Kristus. Ini dia. Kita ini pengikut Yesus Kristus menurut jiwa dan semangat yang diteladankan oleh Monosimons. Yaitu kalau mau ikut Yesus ya tidak tanggung-tanggung. Gitu. Ikut Yesus itu ya secara total, secara radikal. Kalau kita mau gunakan istilah radikal ya agak serem ya. Sebetulnya radikal itu adalah dari atau sampai ke akar. Ya, akarnya itu hati kita, kita menyerahkan hidup mati kita kepada Tuhan Yesus, kita ikut Yesus secara total. Hidup kita, hidup mengikut Yesus. Nah, demikian juga Menno Simons dan tokoh-tokoh Anabaptis sebelum dirinya, yaitu ada Konrad Grebel dari kiri ke kanan ya, Konrad Grebel, Felix Manz, Hans Denk, Michael Sattler, itu semua memandang diri mereka sebagai pengikut Kristus. Ya. Nah, Hans Denk yang perkataannya kita jadikan komitmen kemuritan setiap minggu sebagai respons firman. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Stay, gitu ya. Nah, sekali lagi, Menno Simons, Konrad Grebel, Felix Manz, Hans Denk, Michael Sattler, dan sebagainya, mereka memandang diri masing-masing sebagai pengikut Kristus. Hendaknya kita juga begitu. Nah, gereja kita menyebut diri Mennonite karena meyakini bahwa Menno Simons dan kawan-kawan atau dan lain-lain itu telah memberikan pemahaman yang benar tentang apa artinya menjadi Kristen. Ya, ini. Apa sih artinya menjadi Kristen? Nah, ini Menno Simons memberikan pemahaman yang benar. Karena kita yakin bahwa pemahaman yang diajarkan Menno dan yang lain-lain itu benar, maka kita menyebut diri Mennonite, menyebut gereja kita berasas Mennonite. Apa itu pemahaman yang diajarkan oleh Menno Simons? Pertama, ya, pemahaman harus bersumber pada Alkitab, firman Allah. Ya, pemahaman atau ajaran tentang hidup sebagai Kristen bersumber pada Alkitab. Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah. Nah, kita punya Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita yakini Alkitab ini firman Allah dan ajaran Menno Simons bersumber pada Alkitab. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Menno Simons menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan kita. Menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan kita. Artinya, Yesus Kristus atau Tuhan Yesus bukan sekedar atau bukan semata-mata juru selamat kita. Betul, Tuhan Yesus juru selamat kita. Tapi bukan hanya itu. Dia Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita, yang berhak untuk kita taati sepenuhnya, dan juga guru agung kita. Guru agung kita. Guru agung yang ajarannya kita gugu dan teladannya kita tiru. Nah, ini ya.
Menosimons itu pemahamannya menempatkan atau ajarannya menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan kita. Sebagai juru selamat. Memang tiada juru selamat kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada juru selamat lain. Sebagai Tuhan yang berkuasa atas kita, pemilik hidup dan mati kita, dan berhak untuk kita taati seumur hidup kita. Dia juga guru agung kita yang kita gugu ajarannya, kita dengar dan perhatikan ajarannya, dan kita tiru atau ikuti teladannya. Nah, ayat kesukaan Menosimons 1 Korintus 3 ayat 11. Bunyinya apa? Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain kecuali dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu. Yesus Kristus penting dalam ajaran Menosimons, ajaran Menonit, bukan hanya karena kematian dan kebangkitannya, tapi juga hidup dan ajarannya. Kematian dan kebangkitan Yesus penting, karena itulah pokok keselamatan kita. Tapi hidup dan ajarannya juga penting. Karena kita yang sudah diselamatkan, hendaknya hidup sesuai dengan teladan dan ajaran Yesus. Nah, ini ya. Yang ketiga, ajaran atau pemahaman Menosimons itu menekankan bahwa menjadi Kristen berarti hidup sebagai murid Kristus. Bahasa Yunani Kristen adalah Kristianos. Kalau untuk laki-laki. Untuk perempuan, Kristiana atau Kristiane. Nah, artinya pengikut Kristus atau orang yang serupa Kristus. Artinya hidup sebagai murid Kristus. Ini ada istilah Jerman, Nachfolge Jesu, ya, mengikut Yesus. Yang intinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 34. Jadi kita menjadi Kristen, berarti kita menjadi murid Kristus. Berarti kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu gimana, Pak? Menyangkal diri. Artinya bukan lagi keinginanku, bukan lagi egoku, melainkan keinginan Yesus. Apa yang Yesus kehendaki. Nah, ini artinya menyangkal diri. Bukan egoku, tetapi kehendak Yesus. Kalau dalam kata-kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2 itu, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus dalam. Lalu apa itu memikul salib? Yaitu menjalani konsekuensi dari menyangkal diri. Karena ingin mengutamakan Yesus, memprioritaskan Tuhan Yesus, bukan kehendakku tetapi kehendak Yesus, bukan lagi egoku tetapi kehendak Yesus, tidak jarang kita mengalami penderitaan. Dalam level yang paling elementer, yang paling mendasar, penderitaannya apa? Wah, kita tidak lagi ya dapat atau tidak lagi boleh melampiaskan kesenangan-kesenangan kita apabila kesenangan-kesenangan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Itu yang paling sederhana. Itu dia. Belum lagi ketika kita menghadapi respon atau reaksi dari orang-orang di sekitar kita. Karena kita mau mengikuti kehendak Yesus, ya kan? Kita selalu mengatakan kebenaran.
dalam situasi lingkungan kerja yang sudah menganggap biasa berbohong, misalnya, korupsi, misalnya, berzina, berselingkuh, kita mau tetap lurus, bisa jadi kita dijauhi. Atau dalam suatu lingkungan yang anti terhadap Kristus, kita tetap ikut Tuhan Yesus, bisa-bisa dimusuhi, bisa-bisa dianiaya. Itu memikul salib. Nah, lalu mengikut dia. Artinya apa itu mengikut dia? Artinya dimanapun Tuhan berada, saya berada. Tuhan itu adanya di mana? Oh, bukan sekedar di gereja. Tuhan ada di dalam rumah kita. Tuhan ada dalam keluarga kita. Tuhan ada di tempat kerja kita. Tuhan ada di kelas kita, di kampus kita, dimanapun kita mau taat kepadanya. Dan kemanapun Tuhan utus kita nurut, kita taat. Itu dia. Tuhan utus kita. Misalnya ada di antara kita yang terpanggil untuk menjadi misionaris. Tuhan utus ke daerah lain. Ya, tempat yang terpencil untuk mengabarkan Injil. Jalan. Jadi mengikut Yesus di sini, mengikut dia di sini, dimanapun Tuhan berada, di situ hati saya. Dan kemanapun Tuhan perintahkan saya pergi, saya taat. Nah ini artinya menjadi Kristen ya menurut ajaran Menosimus. Nah Folge itu dia mengikut, nyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Kemudian yang keempat, ajaran atau pemahaman Menosimus itu menekankan bahwa gereja adalah persekutuan. Persekutuan apa? Persekutuan murid Kristus. Iya, GKMI Jogja, persekutuan murid-murid Kristus. GKMI Cabang Pundong, persekutuan murid-murid Kristus. Berarti anggota-anggotanya murid-murid Kristus. Berarti tiap-tiap kita harus memandang diri kita masing-masing sebagai murid Kristus. Nah, ketika kita bergereja, GKMI Yogyakarta, GKMI Cabang Pundong, GKMI Surakarta, GKMI Kasih Karunia Allah, dua-duanya di Solo, GKMI Peniel Ambarawa, GKMI Salatiga, GKMI Brangkongan Salatiga, GKMI Siloam Salatiga, GKMI Serumbung Gunung, GKMI Semarang, GKMI Sola Gracia, GKMI Gloria Patri, GKMI Demak, GKMI Sekinah Glory, itu adalah persekutuan-persekutuan dari murid-murid Kristus. Pendetanya murid Kristus, penatua dan diakennya murid Kristus, pengurus-pengurusnya murid-murid Kristus, anggota-anggota jemaatnya murid-murid Kristus. Gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk membaca dan mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Nah, ini penting. Ada kaitan erat antara murid Kristus dengan Roh Kudus dan firman Allah atau Alkitab. Maka memang kita bergereja tidak bisa lepas dari bimbingan Roh Kudus dan Alkitab firman Allah. Roh Kudus membimbing murid-murid Kristus untuk belajar firman, yaitu membaca, mendengarkan, dan melakukan. Nah, ini pemahaman dari Menosimus ya. Berikutnya adalah yang kelima, ajaran atau pemahaman Menosimus mendorong kita sebagai murid-murid Kristus untuk hidup dalam penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Penyerahan diri seutuhnya atau sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam bahasa Belanda, bahasanya Menosimus, itu Gelassenheid. Gelassenheid. Penyerahan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Nah, ini pada zaman Menosimus, ini terasa sekali.
ya, Gelassenheit itu maknanya sangat dirasakan ketika orang-orang Anabaptis dikejar-kejar gitu ya, oleh pihak negara yang mendukung gereja-gereja reformasi yang lain maupun gereja Katolik karena dianggap sesat. Baru nanti di abad 20, abad yang lalu sampai sekarang, gereja-gereja itu ya menganggap atau mengoreksi pandangan mereka di masa lalu dan memandang kita sebagai bagian dari keluarga besar Kristen, bukan sebagai kaum sesat. Nah, tapi zaman dulu itu, di abad 16, ya, itu orang-orang Anabaptis dikejar-kejar, ditangkap, diadili, disiksa, jebloskan ke dalam penjara, dianiaya. Nah, orang-orang Menno Simons sendiri hidup dalam pengejaran. Dia sendiri dikejar-kejar. Bahkan berbagai negara sampai membuat sayembara akan memberi sejumlah besar uang bagi siapa yang bisa menyerahkan kepala Menno Simons. Oh, sampai begitu. Nah, bagaimana menyikapinya? Pasti kan merasa takut juga. Iya, takut, gentar, tetapi tetap berusaha tegar. Karena apa? Menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Tuhan Yesus, apakah yang kau kehendaki? Kalau kau menghendaki, aku tetap hidup. Aku akan hidup dan berusaha sebaik-baiknya menjadi murid Yesus, melayani kau dan bersaksi. Tapi kalau kau menghendaki aku menderita, ku jalani penderitaanku dengan sabar, dengan tabah. Kalau kau menghendaki aku mati, tolong aku supaya aku tidak menyangkal. Aku mati memuliakan nama. Wow, itu dia. Jadi, Gelassenheit. Sehingga misalnya kaum Anabaptis, orang-orang Anabaptis, Menno Simons dan sebagainya itu, ya, ketika dikejar mau ditangkap, selagi bisa melarikan diri, lari. Tapi kalau sudah tidak bisa melarikan diri, sudah terkepung, serahkanlah hidup mati kepada Tuhan. Ini dahsyat sekali, teman-teman. Ya. Nah, kita juga perlu nih berpegang pada Gelassenheit masa kini. Mungkin tantangan kita tidak semengerikan zaman mereka, tidak semengerikan yang dihadapi oleh orang-orang Anabaptis, oleh Menno Simons dan kawan-kawannya zaman dahulu itu. Tapi ada bidang-bidang tertentu di mana kita memang harus berani untuk menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Dalam pelayanan, banyak tantangan suka dukanya, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai kesulitan, tidak mundur karena menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah. Mendapat hambatan di tempat kerja, tidak mundur, menyerahkan diri seutuhnya pada kehendak Allah dan maju terus selagi diberi kesempatan untuk hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah, jadi ada 5 hal yang diwariskan atau diajarkan Menno Simons, ya, itu benar, ya. Apa saja itu? Pemahaman dari Menno Simons bersumber pada Alkitab, firman Allah, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pemahaman dari Menno Simons menempatkan Yesus Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan kita. Pemahaman Menno Simons menekankan bahwa menjadi Kristen berarti hidup sebagai murid Kristus. Pemahaman dari Menno Simons menekankan bahwa gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Allah. Pemahaman dari Menno Simons mendorong kita sebagai murid-murid Kristus untuk hidup dalam penyerahan diri seutuhnya kepada kehendak Allah. Nah, berdasarkan pemahaman itu, kita bertekun. Kita tekun belajar firman Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal bergereja dan bermasyarakat. Makanya salah satu ciri dari orang Anabaptis atau Mennonite mestinya gandrung akan firman Allah. Nah,
senang, gemar, cinta akan firman Allah. Baik secara pribadi, rajin untuk bersaat teduh. Apalagi kita para pelayan Tuhan, para pelayan Tuhan. Menyediakan waktu setiap hari, bisa pagi, boleh. Malam, boleh pagi. Bangun tidur sebelum berbagi aktivitas. Malam boleh sebelum mengakhiri aktivitas. Berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Sepanjang hari itu dipimpin Roh Kudus berdasarkan firman-Nya. Itu juga dalam gereja ada PA, ada kelompok-kelompok sel, komsel, KTB, pemuritan. Wah, ini untuk belajar firman Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam khotbah-khotbah, ditekankan sekali khotbah itu harus menguraikan firman Allah, mengungkap pesan firman Allah. Jadi bukan sekedar dibaca perikopnya lalu khotbahnya cerita hal-hal yang lain, tapi mengungkap isi firman Allah, message of God, pesan Allah yang terkandung dalam firman Allah yang dibaca itu. Nah, ini ya kita berdasarkan 5 pemahaman dari Menno Simons itu, kita bertekun belajar firman dan menerapkannya. Yang kedua, berdasarkan pemahaman dari Menno Simons itu, gereja kita mengajarkan dan melakukan baptisan orang percaya. Ya, di gereja kita ya, baptisan orang percaya. Untuk anak-anak termasuk bayi tidak kita baptis, tapi orang tua datang kepada Tuhan, disaksikan oleh jemaat, menyerahkan anak kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan. Dengan janji bahwa orang tua akan membimbing anak itu untuk mengenal Tuhan, sampai waktunya anak itu sendiri bisa menyatakan bahwa dirinya akan ikut Tuhan dan dibaptiskan. Nah, ini ya, baptisan orang percaya sangat-sangat tinggi nilainya. Baptisan dilayani kepada orang yang dengan kesadarannya sendiri, keinginannya sendiri, keyakinannya sendiri, imannya, dan pengertian tentang kebenaran Injil. Saya mau dibaptis, saya mau jadi pengikut Yesus sampai akhir hayat saya. Baptisan orang percaya. Yang ketiga, ini jangan sampai kita lupa. Kita menolak kekerasan. Ya, dalam berbagai bentuknya, kita menolak kekerasan. Kekerasan fisik, misalnya, ya, yang paling ekstrim, membunuh. Ya, yang dalam kasus besar, perang, kita menolak. Tapi juga kekerasan verbal, kekerasan lewat perkataan. Caci maki. Wah, saya mencaci maki Pak Anang misalnya. Itu saya melakukan kekerasan verbal, kekerasan dengan perkataan kepada Pak Anang. Kita tolak juga kekerasan verbal itu. Apalagi kekerasan verbal dalam wujud fitnah. Ini. Misalnya saya memfitnah Mas Anang, ya, saya memfitnah Mbak Santi, memfitnah Mbak Bulan, ya, memfitnah Mas Aji misalnya. Wah, fitnah. Ya, menyebarkan apa itu namanya? Berita buruk tentang mereka. Nah, tentang sesama. Kalau dalam bahasa, dalam ucapan, dalam ungkapan ke-10 firman, yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Nah, gosip-gosip meskipun kelihatannya ringan, sebenarnya merupakan kekerasan verbal. Wah, ini Pak Anang tuh begini. Mas Anang begitu. Mbak Santi gini. Wah, kekerasan verbal.
yang membuat orang lain dicederai, ya, secara mental dan sosial. Ini apalagi kekerasan, ada kekerasan struktural. Ini kekerasan struktural. Wah, ini memang skopnya lebih besar. Kalau kita bisa menolong orang, tapi kita tidak menolongnya, itu juga kekerasan. Ada orang butuh bantuan, butuh pertolongan kita, gitu. Tapi kita tidak mau menolongnya dengan berbagai alasan, kita cari-cari alasan, padahal kita mampu menolongnya. Nah, itu juga kekerasan. Struktur ekonomi yang tidak adil, yang membuat segelintir orang menjadi kaya raya dengan mengorbankan banyak orang, itu juga kekerasan. Wah, banyak ya kekerasan. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan struktural. Nah, termasuk yang harus kita prihatinkan dan kalau bisa kita ikut mengatasinya adalah bully-bully atau perundungan, bullying-bullying ya. Kalau saya yakin lah di gereja kita tidak ada bullying, tapi di sekolah tempat anak-anak atau adik-adik kita menempuh pendidikan, mungkin ada bullying. Nah, kalau kita tahu ada bullying, kita perlu angkat bicara, sekurang-kurangnya bicara pada wali kelas, kepada pimpinan sekolah, bahwa hal itu tidak boleh terus terjadi. Nah, bullying termasuk kekerasan. Lalu apalagi kita menolak kekerasan karena kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia. Itu prinsipnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengenal kehendak Allah, mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, dan yang kita nggak mau menjadi serupa dengan dunia. Dunia, orang yang belum mengikut Yesus, tidak mengikut Yesus, menjadikan kekerasan sebagai apa namanya, sebagai pegangan mereka, jalan hidup mereka. No, kita tidak demikian. Dan kita juga dengan menolak kekerasan ya, kita menolak kekerasan karena mengakui pembalasan itu haknya Allah. Roma 12 ayat 19. Karena kalau kita pribadi kita sendiri cenderung menuntut lebih besar dalam pembalasan kita. Misalnya Pak Rudianto ini itu kan ditinju matanya sampai sebelah kanannya itu biru, lebam. Balas. Biasanya kalau balas itu bukan satu-satu ya, tapi kalau bisa dua matanya itu saya bikin biru-biru juga. Sebagaimana dilakukan oleh Lameh kita baca dalam Kejadian 4. Lameh itu sebagai orang pertama yang berpoligami di dalam Alkitab. Dengan bangga dia cerita sama istri-istrinya bahwa dia telah membunuh seorang pemuda yang telah membuat dia cedera. Ya, dia bilang, wah kalau Kain itu dibalaskan 7 kali, Lameh dibalaskan apa namanya berlipat ganda. Ini dia, ya kita menyerahkan pembalasan kepada Allah. Kita cenderung menuntut lebih besar dalam pembalasan kita. Wah nggak berani deh kita nih kalau gitu. Berarti kita nggak adil. Biar Allah yang membalas. Ya. Yang ketiga, kita menolak kekerasan. Kita dipanggil menjadi pembawa damai, meneladani Bapa dan Kristus, Allah kita dan Tuhan kita. Ya, kita baca di Matius 5 ayat 45, Allah itu mencurahkan hujan baik kepada orang fasik maupun kepada orang benar. Sama-sama memelihara baik orang benar maupun orang fasik. Meskipun banyak orang tidak bersyukur bahkan terus berbuat dosa, tetap dikasih oleh Allah, dikasih. Bagi Kristus juga kita jadikan contoh, kita lihat pada Kristus sendiri. 1 Petrus 2 ayat 3. Ketika dicaci maki, dia nggak balas caci maki, malah memberkati. Ya kan? Di salib, di kayu salib itu malah dia berdoa.
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tidak membalas aniaya dengan aniaya. Dia menyerahkannya kepada Allah. Wah, ini kita mau meneladani Kristus. Yang keempat, kita menolak kekerasan dan terpanggil untuk menjadi buah damai. Karena kita tahu kita ini membuka kesempatan untuk bertobat. Roma 12 ayat 10. Dengan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kata Rasul Paulus, kita sambil mengutip kitab Amsal, kita seperti menaruh bara di atas kepala orang yang jahat sama kita. Artinya apa ya? Membuat orang itu menjadi terbuka matanya. Merasa malu telah menjahati kita, dan akhirnya terbuka kesadaran untuk bertobat. Nah ini. Dan kita memang diminta oleh Tuhan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang jahatin kita, kita balas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Nah, kita menolak kekerasan dan terpanggil menjadi buah damai bukan karena kita lemah. Karena kita kuat. Kita udah diselamatkan. Roh Allah ada pada kita. Kita kuat. Nah, justru orang-orang kuat ini dipakai oleh Allah untuk melawan, menolak kekerasan, untuk menjadi buah damai. Nah, ini dia Mennonite nih. Berikutnya, sedikit lagi kita akan lihat yang keempat, kita tidak bersumpah, melainkan berjanji. Nah, ini orang Anabaptis atau Mennonite ya. Kita tidak bersumpah, melainkan berjanji. Nah, memang sumpah itu apa sih? Wah, demi Tuhan, demi Allah, demi langit dan bumi, gitu kan. Itu memanggil Allah atau siapapun atau apapun sebagai saksi bahwa kita benar. Itu artinya bersumpah. Memanggil Allah atau sesuatu yang lain sebagai saksi bahwa kita benar, kita ingin menyatakan kita benar, terus kita panggil saksi, yaitu Allah, dan sebagainya. Nah, kita tidak begitu. Kita berjanji, berjanji artinya menyatakan komitmen kita, kesungguhan hati kita kepada kebenaran. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang berintegritas. Artinya berintegritas, orang-orang yang bisa dipercaya. Satunya kata dan perbuatan. Kita ingin menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, dengan jalan itu kita menghormati Allah, justru. Ya, berjanji, menyatakan kesungguhan kita atau komitmen kita terhadap kebenaran. Karena kita ingin menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, satunya kata dan perbuatan. Dan dengan jalan itu kita menghormati Allah, makanya kita nggak sumpah-sumpahan. Nah, ini ya. Tuh. Yang kelima, kita membangun gereja sebagai komunitas percaya. Nah, biasanya kan kita menyatakan gereja komunitas orang percaya, betul. Tapi juga jangan kita lupa, kita membangun gereja untuk menjadi komunitas percaya. Apa itu komunitas percaya? Bukan sekedar community of believers, itu komunitas orang percaya. Juga believing community, komunitas yang percaya. Artinya apa? Setiap orang melayani. Nah, ini kan Pak, Pak Gembala, Pak Pendeta Anang melayani, Mas Aji melayani, Mas Anang melayani, Mbak Santi melayani, Mas Sulis melayani, Mas Reki melayani. Tuh. Lalu Mbak Bulan melayani. Tuh. Yang lain-lain juga kita ajak terlibat melayani. Bahkan yang sudah sepuh, bahkan Pak Gembala Jemaat Emeritus. Nah, ini saya ingin juga perjelas. Kata emeritus itu jangan disamakan dengan pensiun. Emeritus itu artinya kehormatan. Jadi pendeta emeritus, pendeta yang setelah menyelesaikan tugas formalnya dengan baik, menerima kehormatan. Nah, kalau begitu apakah yang emeritus itu boleh melayani? Oh ya, kita ajak melayani, tetap melayani sampai akhir hayat. Sepanjang hayat di kandung badan, melayani. Saling percaya, bahwa saya percaya kepada Pak Pendeta Anang. Beliau punya maksud yang baik.
Memang kita punya berbagai kelemahan, tapi saya percaya Mas Aji punya maksud baik memajukan pekerjaan Tuhan. Memang kita punya banyak kelemahan, tapi saya percaya Mbak Santi punya maksud baik, Mbak Mulan punya maksud baik untuk memajukan GKMI Pudong misalnya seperti itu. Nah ini melayani, saling percaya, dan bertanggung jawab seorang dengan yang lain. Bertanggung jawab. Bahwa yang saya buat, ini bukan untuk saya saja. Yang saya buat ini untuk komunitas. Untuk membangun komunitas kita. Maka saya bertanggung jawab kepada komunitas. Bertanggung jawab seorang dengan yang lain. Nah ini ya Mennonite ya. Lalu yang keenam, kita bersaksi. Ya, kita bersaksi, kita memasyurkan Injil. Dengan melakukan pelayanan kasih, keadilan dan perdamaian, dan melakukan PI atau pemberitaan Injil. Nah, di gereja, sebagai murid persekutuan murid Kristus, sebagai komunitas percaya, cirinya apa? Bersaksi. Diberi amanat oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Ingat kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi, itu kan, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bersaksi. Jadi gereja, kalau lupa bersaksi, wah repot ini. Gereja tidak bersaksi atau mengabaikan kesaksian, wah ini sudah mengingkari ya, jati diri dan amanat Tuhan. Nah, kita bersaksi. Nah, bersaksi itu ada dua sisi, ya, ada dua bahasa dari kesaksian itu. Bahasa aksi, bahasa proklamasi. Bahasa proklamasi PI, pemberitaan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam hidup kita, mengubah hidup kita, menyelamatkan kita. Itu PI. Kita sebut proklamasi, kita umumkan. PI pribadi, nanti orang jadi bergabung dengan gereja, atau kita merintis persekutuan, ya di luar Pudong, di Parangtritis misalnya, ya terus nanti dari persekutuan tumbuh menjadi pos PI, dari pos PI tumbuh menjadi cabang, dari cabang tumbuh menjadi gereja dewasa. Tapi juga bahasa aksi, bahasa perbuatan, yaitu pelayanan kasih, keadilan dan perdamaian. Untuk kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Saat-saat ada kesusahan, dulu teman-teman juga pasti tahu ketika kita mengalami bencana gempa di Pudong misalnya. Waktu itu Pak Rudi masih di Kudus ya tahun 2006. Juga tahu bagaimana saudara-saudara cabang Pudong ini bersama dengan MDS gitu kan, itu melakukan pelayanan kasih kepada masyarakat meskipun saat itu juga saudara-saudara cabang Pudong mengalami kesusahan akibat gempa. Juga tahun 2010 erupsi Merapi, GKMI Jogja menjadi posko untuk menyalurkan bantuan. Wah, ini dia pelayanan kasih. Belum lagi keadilan dan perdamaian ini, ya. Kalau kita nanti punya unit-unit pelayanan yang lebih luas, ya, untuk mengerjakan pendampingan-pendampingan pada masyarakat, pada kaum tani, pada kaum miskin kota, wah, pendidikan buat anak-anak jalanan, itu termasuk kesaksian menonit ya. Lalu yang ketujuh, kita memisahkan gereja dari negara. Nah, ini salah satu ciri khas Anabaptis yang kemudian akhirnya diterima oleh semua gereja dalam keluarga besar Kristen. Pemisahan gereja dan negara. Apa sih maksudnya? Pertama harus jelas dulu. Baik gereja maupun negara sama-sama melayani Allah. Sama-sama pelayan Allah. Tapi dalam bidangnya masing-masing. Pelayan Allah dalam bidangnya masing-masing. Gereja adalah pelayan karya keselamatan. Maka tugasnya memberitakan Injil.
dalam aksi dan proklamasi, ya, pelayanan kasih, keadilan, perdamaian, dan PI, pemberitaan Injil PI, sesuai dengan panggilannya sebagai kita ini umat manusia yang baru, new humanity, umat manusia yang baru kita. Nah, ini tugas gereja sebagai pelayan Allah. Tugas negara sebagai pelayan Allah apa? Yaitu pelayan karya providensia ilahi atau pemeliharaan ilahi. Supaya dunia jangan terjerumus menjadi semakin rusak. Kejahatan tidak terkendali. Rasa keamanan itu jadi hilang. Rasa keadilan jadi hilang. Nah, gereja, negara menegakkan hukum yang melayani keadilan. Demi tertibnya masyarakat dan menciptakan kondisi-kondisi demi terwujudnya keadilan sosial. Ini tugas negara. Menegakkan hukum yang melayani keadilan demi tertibnya masyarakat dan menciptakan kondisi-kondisi untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan tugas masing-masing ya. Nah, gereja, lalu hubungannya apa di antara keduanya? Gereja bukan alatnya negara. Gereja bukan hamba negara. Tapi negara juga bukan alat gereja. Negara bukan hamba gereja. Ini penting. Ya, ini gereja bukan alatnya negara. Ya, apalagi alat politisi ya, untuk memenangkan sebutlah entah pilpres, entah pilkada, ya, lalu menggunakan gereja itu. Oh, supaya jemaatnya Pak Pendeta, supaya 100% jemaatnya pilih si A atau si B. Tidak boleh. Gereja tidak partisan, tidak memihak salah satu calon atau paslon atau calon manapun. Nah, gereja bukan corongnya negara, bukan alatnya negara. Gereja pelayan Allah. Tapi negara juga bukan alatnya gereja. Sangat negara itu hanya menguntungkan gereja, tidak. Gereja, negara bekerja untuk semua umat beragama, semua lembaga keagamaan, semua agama. Bukan hanya untuk keuntungan gereja semata-mata, tidak boleh. Nah, ketika kita misalnya sekarang menuntut supaya negara itu menegakkan toleransi, menindak dengan tegas pelaku-pelaku intoleransi, itu bukan untuk kepentingan gereja semata-mata, tapi untuk kepentingan seluruh umat beragama. Karena kita juga menolak intoleransi misalnya terhadap umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, kita juga tolak. Nah, atau di daerah mayoritas Kristen, kita juga menolak kalau ada intoleransi dari pihak Kristen kepada umat Islam yang ingin mendirikan masjid misalnya. Nah, gereja bukan alat negara, negara juga bukan alat gereja. Terus bagaimana? Dalam firman Tuhan, Roma 13 ayat 1, gereja tunduk kepada negara. Dalam bahasa Yunani, hupotasso. Apa artinya tunduk atau hupotasso itu? Satu, mengakui posisi negara dalam karya pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Jadi kita akui posisi negara. Kita hormati posisi itu. Juga membantu negara agar menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, mendoakan para penyelenggara negara. Kita doakan pemerintah dari pusat sampai daerah. Kita doakan Pak Presiden, Prabowo. Kita doakan Pak Wapres, Mas Gibran. Kita doakan para menteri, pembantu-pembantu presiden itu, ya kan. Kita doakan Pak Gubernur Sri Sultan. Kita doakan Pak Wagub, ya kan, seperti itu. Kita doakan juga wali bupati, kita doakan wali kota, kita doakan parlemen atau DPR, kita doakan para aparat hukum. Nah, ini membantu negara agar menjalankan tugas dengan baik. Nah, dalam doa-doa syafaat kita jangan lupa berdoa minta hikmat kuasa Tuhan untuk memperlengkapi para penyelenggara negara. Juga gimana membantu negara menjadi teladan masyarakat yang baik. Gereja penuh damai. Gereja penuh kasih. Orang-orang Kristen jujur, orang-orang Kristen pekerja keras, orang-orang Kristen menjadi berkat buat masyarakat. Itu jadi teladan.
Wah, kalau bicara orang Kristen ini warga negara yang baik, oke, gitu kan. Nah, bicara tentang bagaimana hidup berkomunitas yang indah, lihat gereja. Nah, ini kita membantu negara sebetulnya. Dengan kita menjadi baik, wah itu jadi contoh dan berkat. Dan yang ketiga, bersikap apresiatif kritis. Seturut firman terhadap penyelenggaraan negara. Apa tuh apresiatif kritis? Kalau negara, pemerintahnya, parlemennya, lembaga penegakan hukumnya berbuat yang baik, menegakkan keadilan, mengusahakan kesehatan rakyat, kita perlu berikan penghargaan. Bagus Pak, kita dukung, maju terus. Tapi kalau menyimpang, membiarkan intoleransi merajalela, korupsi merajalela, ya kan, keamanannya menjadi parah, situasi ketidakamanan, kekacauan, kita memberikan kritik, tapi bukan dengan memusuhi, mengingatkan, bisa lewat mimbar gereja, bisa lewat tulisan-tulisan Kristen di media sosial, ataupun lewat sinode GKMI. Nah, nah, Hupotaso juga berarti menolak untuk taat secara buta, yaitu taat ketika negara menyalahgunakan atau melampaui wewenangnya dan menuntut kita taat mutlak serta menyembahnya. Nah, ini contoh dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 13. Negara Romawi menuntut orang Kristen atau menuntut seluruh rakyat menyembah kaisar. Banyak orang melakukan itu, tapi orang Kristen menolak. Memang ada resikonya, yaitu menderita penganiayaan. Nah, ini artinya tunduk ya. Tunduk tidak sama dengan taat. Ya, tunduk berarti mengakui dan menghormati posisi negara dalam karya providensia ilahi. Tunduk berarti membantu negara agar menjalankan tugasnya dengan baik. Tunduk berarti bahkan menolak untuk taat secara buta, yaitu taat ketika negara menyalahgunakan wewenang atau menuntut kita untuk taat secara mutlak bahkan menyembahnya. Nah, ini ajaran Mennonite ya. Terakhir, ya, berdasarkan pemahaman dari Menno Simons, kita hidup sederhana. Pak, sederhana itu apa sih? Sederhana itu mungkin satu sama lain beda-beda. Oke, tapi sederhana itu bagi orang Mennonite mencukupkan diri dengan apa yang ada. Berarti kita tidak iri, apalagi dengki kepada orang yang mungkin punya hal yang berbeda dari kita. Orang yang sederhana tahu Tuhan mencukupkan kita menurut kebutuhan kita dan memberi kepada kita karunia yang mungkin berbeda dengan orang lain. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan tidak pamer. Ketika kita punya kelebihan, kita tidak pamer. Nah, ini. Tidak pamer, tidak menyombongkan diri. Tidak kalah penting, sederhana itu menyadari bahwa milik kita sesungguhnya milik Allah. Di dalam milik kita terdapat hak dari orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita siap berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Nah, ini artinya sederhana. Saya punya apa? Oh, saya nggak punya harta banyak, tapi saya punya kepandaian. Puji Tuhan, ini diberikan Tuhan. Ini tetap milik Tuhan. Kan? Nah, tapi dalam kepandaian saya ada hak orang yang membutuhkan. Oh, saya mau bantu orang lain yang kesulitan dalam studinya. Bukan memberi contekan, tapi misalnya memberi waktu kita untuk mungkin mengajari dia. Gitu. Memberikan kepada dia keterangan yang bisa dipahami tentang pelajarannya. Misalnya. Nah, itu orang sederhana. Oh, barangkali memang kita punya harta yang Tuhan berikan cukup banyak. Berbagi. Kita punya karunia apa? Kita melayani. Itu orang sederhana. Karena di dalam apa yang kita miliki, terdapat hak dari mereka yang membutuhkan. Maka orang sederhana, orang yang siap mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini pemahaman Mennonite. Nah, sampai di sini, ya, sampai di sini dulu, apakah teman-teman sudah jelas
mengenai Menoниtika, ilmu mengenai jati diri kita sebagai Mennonite. Presentasi ini moga-moga menolong kita mulai mengenali identitas atau jati diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dalam sebuah gereja Mennonite atau gereja Anabaptis yang bernama GKMI Yogyakarta Cabang Budong atau GKMI Budong.